dari waktu ke waktu, hari ke hari, bulan ke bulan, yang kita isi dengan berbagai ibadah, kita isi dengan berbagai kebaikan, pengajian demi pengajian kita jalani, yang semuanya itu targetnya apa? Harus sampai meraih kondisi apa? Agar apa yang kita jalani ini tidak menjadi sesuatu yang tidak manfaat. Kita menjalani sesuatu yang manfaat, lighat untuk hari esok, untuk persiapan kita nanti setelah hari kiamat, yaitu ketika kita berada di akhirat. Di dalam surat Al-Hadid ayat 16, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lilladina amanu, apakah belum tiba saatnya bagi orang yang beriman? Jadi ayat ini ditujukan kepada orang yang beriman, bukan kepada siapa, tapi ditujukan kepada orang yang beriman. Apakah belum datang saatnya atau belum tiba saatnya bagi orang yang beriman antahsya'a qulubuhum, untuk mengkhusukkan hati mereka, lidzikrillahi, mengingat Allah, wa ma nazala minal haq, dan mengingat apa yang Allah turunkan dari suatu kebenaran yang tidak lain adalah Al-Quran. Pernyataan ini adalah pernyataan suatu kalimat yang seolah-olah itu adalah sesuatu yang mendesak, kalimat yang tajam, agar segera orang yang beriman itu menuju kondisi antahsya'a qulubuhum lidzikrillahi wa ma nazala minal haq, agar hatinya khusyuk ketika mengingat Allah dan khusyuk ketika membaca atau mendengarkan apa yang dibacakan dari minahak, dari suatu kebenaran yang tidak lain adalah Al-Quran. Jadi artinya ketika disebut nama Allah, ketika dibacakan Al-Quran, harus terjadi sesuatu dalam hati, harus ada kehusuan, harus timbul kehusuan dalam hati ketika lidzikrillahi, ketika disebut nama Allah, mengingat Allah, dan ketika Al-Quran itu dibacakan. Kenapa ini harus menjadi sesuatu yang segera, harus menjadi perhatian, harus menjadi sesuatu target utama? Jadi ini juga merupakan muhasabah untuk kita, dari pengajian ke pengajian, dari sholat ke sholat, dari doa ke doa, dari zikir ke zikir, itu harus mencapai target apa? Maka di sini Allah menyatakan, belumkah datang waktunya bagi orang yang beriman antahsya'a qulubuhum lidzikrillahi wa ma nazala minal haq, hingga sampai kondisi hati mereka khusyuk ketika lidzikrillahi, mengingat Allah, dan ketika mendengarkan ma nazala minal haq, apa yang diturunkan dari suatu kebenaran, yaitu Al-Quran. Apakah kondisi itu belum sampai bagi orang yang beriman? Sesuatu yang harus segera dilakukan. Jadi target kita dari ibadah ke ibadah itu harus mencapai target seperti ini. Karena kalau tidak, kalau ini tidak diperhatikan, wala yakunu kalladina utul kitab min qablu, maka janganlah mereka
menjadi orang-orang yang seperti utul kitab min qablu, orang-orang yang telah menerima Alkitab sebelumnya, yaitu mereka yang telah menerima ajaran Taurat atau Injil sebelumnya, yang mereka itu fatola alaihimu amadu, telah berlalu waktu mereka, waktu yang panjang, hingga kemudian fakosat kulubuhum, keras hati mereka. Yang di dalam Al-Quran, umat yang seperti ini banyak ditujukan kepada Bani Israel. Jadi kepada orang yang beriman, mereka diperintahkan agar segera berpikir, agar segera melakukan, agar segera melangkah, sehingga hatinya itu antasya'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minha. Karena kalau itu tidak diperhatikan, kalian bakal seperti Bani Israel. Dan kalau kita merenungi antara kita dengan Bani Israel, kita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan Bani Israel. Bani Israel itu keturunan Nabi. Israel itu adalah Nabi Yakub. Nah, setelah Nabi Yakub, kemudian muncullah nabi-nabi selanjutnya. Ada Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa. Sekian banyak nabi itu Allah turunkan pada Bani Israel. Jadi kalau kita bandingkan dengan mereka Bani Israel, memangnya kita ini siapa? Kita ini bukan siapa-siapa. Mereka itu jelas-jelas keturunan Nabi. Bapaknya Nabi, kakeknya Nabi. Lalu kita siapa? Kita itu bukan siapa-siapa dibandingkan Bani Israel. Tapi ternyata Allah menerangkan di dalam berbagai ayat tentang akhir kisah Bani Israel. Fakhalafa min ba'dihim khalfun. Maka kemudian datanglah generasi penerusnya, generasi pelanjutnya, anaknya, cucunya, yang kemudian akhirnya mereka menjadi orang yang sesat. Wajribat alaihimudillah wal maskana. Karena mereka kemudian durhaka, yang asalnya mengikuti tuntunan nabinya, mereka itu mengingkari Allah, mereka durhaka kepada Allah, maka menimpahkan kepada mereka kehinaan, kenistaan. Wa ba'u bighadabin minallah, dan mereka mendapatkan kemurkaan dari Allah. Jadi mereka itu jelas-jelas sebagai anak Nabi, cucunya Nabi, cicitnya Nabi. Ya, kalau kita lihat, ini keturunan orang yang mulia. Tapi sangat tragis di akhir perjalanannya, karena perbuatan mereka pula yang mereka durhaka kepada Allah, mereka kemudian dilaknat oleh Allah, mendapatkan kemarahan dari Allah. Kenapa Bani Israel dilaknat oleh Allah, mendapatkan azab atau kemarahan dari Allah? Karena summa qasat qulubukum mim ba'di dzalika. Keras hati kalian dari sesudah yang demikian itu, fahiya kal hijarah, bahkan kerasnya seperti kerasnya batu. Au asyadu qasbah, bahkan lebih keras lagi dari batu. Jadi dari ayat-ayat Allah disampaikan, wahyu-wahyu Allah dibacakan, itu tidak sampai kepada hatinya, karena hatinya sudah menutup diri, hatinya sudah menjadi keras. Maka di sini Allah mengingatkan kepada orang yang beriman, wala yakunu kalladina utul kitab min qablu fatola alaihimu amadu fakosat qulubuhum. Jangan kalian menjadi orang-orang yang
mereka telah mendapatkan kitab yang telah berlalu waktu masa mereka yang panjang alaihim atas mereka, lalu kemudian mereka itu keras hati mereka. Jadi kalau kita baca tentang berbagai kisah Bani Israil, berbagai kisah Bani Israil itu bukan untuk mengolok-olok Bani Israil, tapi ini adalah pelajaran bagi kaum muslimin. Dari kisah Bani Israil ini, jangan kalian menjadi seperti mereka. Kenapa? Keras hati mereka. Kemudian kalau kita lanjutkan ayatnya, ayat 16, wa katsirum minhum fasikun, dan kebanyakan mereka adalah orang yang fasik. Nah, jadi awalnya hati menjadi keras itu karena apa? Karena hatinya tidak dalam kondisi antasya'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haq. Jadi ini yang tidak dicapai oleh mereka, di mana dalam hati itu ada kekhusyuan ketika mengingat Allah, dan ada kekhusyuan ketika ayat-ayat Allah dibacakan. Apa yang seharusnya terjadi pada hati kita pada saat kalimah atau nama Allah dibaca, atau ketika ayat-ayat wahyu Allah dibaca, kalau itu tidak memberikan sentuhan ke dalam hati, maka lama-lama hati ini akan menjadi keras. Di dalam surat Al-Anfal ayat 2, bagaimana kondisi hati yang seharusnya terjadi pada saat disebut nama Allah. Innama mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebut nama Allah bergetar hati mereka. Jadi ini sesuatu yang harus kita munculkan pada saat kita mendengar asma Allah. Ada sentuhannya ke dalam hati, ada getarannya. Wa idza tuliyat alaihim, apabila dibacakan ayat-ayatnya, zadathum imanan, bertambah keimanan. Jadi kalau kita dari ngaji ke ngaji, dari ibadah ke ibadah, dari sholat ke sholat, tidak sampai pada kondisi seperti ini, maka hati ini akan menuju kepada yang namanya qasat qulubuhum, hati yang keras, seperti apa yang terjadi pada Bani Israil. Jadi sesuatu yang harus kita paksakan agar hati ini hidup, agar hati ini terus subur, dengan terus kita berikan, kita siram hati kita dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, dengan kita menyebut asma Allah. Tapi ketika kita menyebut asma Allah, kita upayakan, kita paksakan ada getarannya dalam hati. Maka inilah bentuk siramannya. Jadi kalau kita ucapkan asma Allah tapi tidak memberikan sentuhan ke dalam hati, berarti kita belum memberikan siraman ke dalam hati. Kita ucapkan subhanallah, 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 tapi tidak menyentuh hati. Kita ucapkan bacaan tasbih subhanallah, 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 subhanallah. Kita ucapkan takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, tapi tidak menyentuh hati. Maka kondisi seperti itu, hati tidak diberikan siraman. Hati tetap seperti itu saja,
Walaupun dibacakan asma Allah berulang kali, ratusan kali, ribuan kali, kita ucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, tetap saja tidak ada perubahan dalam hati. Lalu ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, hati pun tidak ada perubahan. Tidak zadatum imana, semakin bertambah keimanan. Kalau ini dibiarkan, maka di dalam surat Al-Hadid ayat 16, waspadalah, waspadalah. Waspadalah, hati ini akan menuju qasat qulubuhum, keras hati kalian. Sama seperti yang terjadi pada Bani Israel. Jadi Al-Hadid ayat 16 mengingatkan kepada kaum muslimin, kepada orang yang beriman, agar ini menjadi target. Bisi kaburu maut. Kalau kita sampai keburu wafat, belum sampai pada kondisi seperti ini, naudzubillah min dzalik, kita masih diberi kesempatan hidup. Padahal masa yang lalu Covid, sekian banyak orang yang wafat, kerabat kita, tetangga kita. Kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan hidup. Di saat kita masih diberikan kesempatan hidup, artinya Allah berikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri kita, untuk memberikan kesempatan kita memperbaiki diri, untuk memberikan kesempatan kepada kita bertobat. Dengan Covid kamari mah kedahna urang teh maut. Tapi alhamdulillah kita tidak termasuk orang yang wafat. Tapi waktu yang Allah berikan ini kita masih hidup, ya kita manfaatkan dengan sesuatu yang memberikan kebaikan kepada kita nanti. Ligot untuk hari esok. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, hendaklah wa tandur nafsu ma qaddamat lighad, memperhatikan apa yang dikerjakan lighad untuk hari esok. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian berbahagia, pada ayat 16 ini ada sesuatu yang harus kita hadirkan dalam hati segera, mumpung kita masih hidup, yaitu apa? Antahsya'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haq. Yang tidak lain, ketika disebut nama Allah bergetar hati, ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran bertambah keimanan. Di dalam ayat itu surat Al-Anfal ayat 2, ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah mereka yang benar keimanannya. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka yang benar keimanannya. Nah, jadi bagaimana kita mengupayakan dari waktu ke waktu agar sampai pada kondisi hati kita seperti ini, di mana kita upayakan latihan kita ketika disebut nama Allah bergetar, ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran bertambah keimanan. Kalau kita perhatikan dari ibadah ke ibadah, yang paling memungkinkan kita merasakan itu, yaitu pada saat kita sholat. Kenapa? Pada saat kita sholat, nama Allah disebut berulang kali. Kita ucapan takbir berapa kali ketika sholat? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ditambah kemudian kita mengucapkan doa ketika ruku, ketika sujud. Ditambah kemudian kita memohonkan harapan kita, ketika kita membaca bacaan-bacaan doa Allahumma gfirli warhamni wajburni dan seterusnya. Kemudian berapa kali kita membaca ayat-ayat Al-Quran? Al-Fatihah. Setiap rakaat kita baca Al-Fatihah.
Bukankah Al-Fatihah itu adalah ibunya Al-Quran? Jadi Al-Quran dibaca terus ketika kita sholat. Apakah ketika ucapan takbir dari takbir ke-1, di takbir ke-berapa kita merasakan bergetar hati? Apakah ketika takbiratul ihram? Apakah takbir ketika kita sujud? Apakah takbir ketika kita duduk di antara dua sujud? Apakah takbir ketika kita berdiri lagi? Di takbir keberapa kita merasakan akan kemahabesaran Allah, kita merasakan diri ini kecil, kita merasakan ketergantungan kepada Allah semakin lama semakin kuat, kita menyatakan kepada Allah kesiapan kita melaksanakan tuntunan Allah. Itu di takbir yang keberapa ketika kita sholat. Ketika kita membaca Al-Fatihah, di Al-Fatihah yang keberapa, di rakaat keberapa kita merasakan bertambah keimanan? Wa idza tuliyat alaihimun zadatsum imana, ketika dibacakan ayat-ayatnya, ayat-ayat Al-Qur'an yang tidak lain salah satunya adalah Al-Fatihah, bertambah keimanan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, walaupun saat ini kita bersyukur, kita termasuk orang yang diberikan kekhususan oleh Allah, orang-orang yang terbiasa melaksanakan sholat. Karena ternyata berdasarkan survei, orang-orang Islam Indonesia yang melaksanakan sholat itu kurang lebih 38% yang melaksanakan sholat. Dan kita bersyukur, kita termasuk orang yang 38%. Tapi tentu saja kita tidak berhenti di situ, tapi kita tingkatkan. Kenapa? Karena kalau kita biarkan takbir ke takbir, Al-Fatihah ke Al-Fatihah, tidak memberikan goresan ke dalam hati kita, pada akhirnya hati ini pun menjadi keras. Apakah dengan masa yang berlalu, waktu yang cukup lama, kita membiarkan pada akhirnya hati ini menjadi keras? Padahal ibadah terus kita lakukan, padahal sholat terus kita lakukan. Betapa banyak orang yang sholatnya rajin, dosa pun dikerjakan. Ya, sholat mah rajin, tidak pernah lepas 5 waktu, tapi dosa juga dikerjakan. Berarti tidak ada hubungannya antara sholat dengan ia menghindari dosa. Itu karena apa? Nah, cenah ongkoh sok sholat, tapi dosa anggar. Nah, cenah ya iyalah, karena ketika sholat tidak memasukkan ucapan itu ke dalam hati, tidak memberikan pengaruh ke dalam hati, tidak membentuk hatinya. Tapi kalau sholatnya, setiap ucapannya menggetarkan hatinya, maka hati ini akan terbentuk dari sholat. Dari sholat ke sholat, dari sholat ke sholat, dari sholat ke sholat, terus ia terus menghujamkan doa-doanya, menghujamkan kata-katanya, menghujamkan ucapan-ucapan asma Allahnya ke dalam hati. Ia hujamkan terus, maka lama-lama hati kita akan berubah menjadi hati yang terbalut dengan ketaatan kepada Allah, hati yang diisi dengan asma-asma Allah, hati yang diisi dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Maka hati yang sudah seperti itu sudah pasti inna sholata tanha anil fahsya'i wa munkar. Maka sholat itu akan mencegah perbuatan fahsya dan munkar. Tapi kalau kita membiarkan hati kita tidak tersentuh, walaupun ucapan takbir kita baca berulang kali, walaupun Al-Fatihah kita baca berulang kali, maka jangan-jangan Allah mengingatkan di dalam surat Al-Hadid ayat 16 ini, jangan kalian menjadi orang yang masa dahulu, yang mereka itu menjadi keras hatinya, padahal itu mereka bukan siapa-siapa. Mereka itu cucunya Nabi, cicitnya Nabi, keturunan Nabi,
Tapi bisa seperti itu. Bisa akhirnya durhaka kepada Allah, bisa dilaknat oleh Allah. Nah, kita bukan turunan Nabi. Ya, artinya untuk bisa menjadi seperti itu sesuatu yang terbuka. Kesempatan, naudzubillah min dzalik, maka diingatkan agar seperti itu, jangan seperti itu. Jangan seperti umat yang dahulu yang kemudian dimurkai oleh Allah karena durhaka. Maka bagaimana setiap kita ibadah itu antasya'a qulubuhum, memberikan sentuhan ke dalam hati ketika lidzikrillah, ketika ingat kepada Allah, disebut nama Allah, dan ketika wa ma nazala minal haq, ketika Al-Qur'an dibacakan, zadathum iman, bertambah keimanan. Jadi inilah Bapak Ibu hadirin sekalian yang harus menjadi prioritas kita, mumpung kita masih ada kesempatan hidup. Kita tidak tahu saat hidup kita, apakah di akhir tahun ini, apakah awal tahun ini, apakah masih ada waktu seminggu lagi, 2 minggu lagi. Tapi ini yang harus kita kejar. Bagaimana hati kita bergetar hati ketika nama Allah disebut dan ketika ayat Al-Quran dibaca, bertambah keimanan. Karena kita ingin menjadi ulaika humul mu'minun haqqan. Ketika kita dalam keadaan wafat, kita bertemu dengan Allah, kita mendapat kepastian bahwa kita adalah orang yang beriman. Ulaika humul mu'minun haqqan, mereka itulah orang yang beriman yang sebenar-benarnya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.